wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Dwi Setiawan. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 2 dalam jabatan tahun 2021 Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Surabaya. NIM saya 2001 039221800031. Saya bertugas di SMK Bina Bangsa Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam memenuhi tugas uji kinerja pada Rabu 18 Agustus 2021. Di video ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas 10 kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan materi logaritma. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat semua. Ya. Suaranya Pak Zul sudah terdengar ya? Terdengar. Sudah. Baik, sudah siap mengikuti pembelajaran Pak Zul hari ini? Siap. Siap Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan Zainal untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini Bapak cek dulu kehadirannya. Ini sudah lengkap ya. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke, alhamdulillah, meskipun saat ini kita melakukan pembelajaran secara tatap maya, tapi jangan sampai hal itu membuat semangat kita di dalam menuntut ilmu menjadi berkurang ya. Ya, Pak. Juga jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat. Bisa dengan makan makanan yang bergizi, kemudian bisa juga dengan olahraga ya, dan istirahat yang cukup. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Proses pembelajaran yang kita lakukan nanti ya, yaitu nanti Pak Zul akan menjelaskan materi di awal ya, dan melakukan tanya jawab dengan kalian. Setelah itu kalian akan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan soal di LKPD. Nah, kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu kalian akan saya berikan soal untuk dikerjakan secara individu ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas setelah ini. Hari ini kita akan melanjutkan membahas sifat-sifat logaritma yang selanjutnya ya, yang pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang definisi logaritma dan beberapa sifat logaritma yang lain. Ada yang masih ingatkah tentang definisi logaritma? Saya, Pak. Silakan. Amanda. Logaritma adalah input dari perpangkatan. Definisi logaritma: A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Oke, bagus sekali ya. Coba sifat 1 dan sifat 2, ada yang masih ingat? Sifat 1, A log A sama dengan 1. Contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Sifat kedua, A log 1 sama dengan 0. Contohnya 3 log 1 sama dengan 0. Oke, bagus sekali Devani. Kemudian sifat 3, sifat ada yang masih ingat? saya Pak. Coba Cindy. Sifat perkalian logaritma A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. 2. Sifat pembagian logaritma A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Oke, bagus. Ada yang tahu siapa itu? Beliau adalah John Napier.
John Napier itu adalah seorang ilmuwan yang menemukan konsep logaritma ya. Beliau adalah ilmuwan Skotlandia yang dikenal sebagai ahli matematika, fisika, dan astronomi. Apa jasa John Napier untuk matematika itu? Nah, beliau menerbitkan buku pertamanya yang membuat antusiasme matematikawan merebak sehingga banyak dari mereka yang berkunjung ke Edinburgh ya. Salah satu tamunya adalah Henry Briggs, di mana pada saat pertemuan itu Briggs memberitahu Napier tentang modifikasi yang dilakukan, yaitu mengubah basis logaritma menjadi 1, bukan 107, hasilnya adalah 0, dan menggunakan basis 10. Akhirnya ditemukan log 10 sama dengan 1 dan sama dengan 10 pangkat 0. Oke, sekarang gini, apa hubungan logaritma dengan kompetensi keahlian yang kalian pilih saat ini, yaitu TKJ? Coba Bapak tanya dulu, ada yang tahu apa itu piksel? Saya Pak Intan. Coba Intan. Sebuah titik terkenal dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci. Oke, sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci ya. Nah, logaritma itu digunakan dalam desain grafis untuk menyelaraskan piksel, mengatur warna, dan membantu komputer memanipulasi foto untuk peningkatan penggabungan atau perbandingan. Nah, setelah pembuatan gambar digital, informasi yang difoto dikonversi menjadi bagian kecil warna yang disebut piksel ya. Agar komputer membuat ulang gambar, ia mengatur nilai merah, hijau, dan biru ya untuk setiap piksel dan mengubahnya menjadi pasangan warna 2 dimensi. Nah, setiap pasangan menandakan logaritma matematika tertentu yang memungkinkan komputer untuk menerjemahkan dan menyelaraskan setiap piksel ke dalam gambar yang difoto ya. Nah, itu sekilas penjelasan dari saya tentang hubungan logaritma dengan desain grafis ya. Nah, ternyata kalian tidak salah pilih kompetensi keahlian ya. Karena materi yang akan kita pelajari saat ini ternyata ke depan ada manfaatnya sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian tekuni, apalagi yang ingin mengembangkan keterampilan di bidang desain grafis. Tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan nilai logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya melalui diskusi kelompok, presentasi kegiatan pemecahan masalah di LKPD. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan logaritma melalui diskusi kelompok dan presentasi kegiatan pemecahan masalah di LKPD. Meskipun kita saat ini melakukan kegiatan pembelajaran tatap maya, namun Pak Zul tetap akan melakukan penilaian sikap ya. Apa saja yang akan saya nilai? Yang pertama, bergabung di Google Meet tepat waktu ya. Tadi kalau saya lihat semuanya sudah on time bergabung di Google Meet. Kemudian yang kedua, menggunakan seragam sekolah sesuai harinya ya. Aktif dalam berdiskusi selama pembelajaran daring di Google Meet. Kemudian teliti dalam menjawab soal atau permasalahan yang disajikan oleh guru. Tepat waktu dalam pengumpulan tugas post-test atau individu ya. Sifat 5 logaritma. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contoh, sederhanakan bentuk logaritma di bawah ini. Yang pertama, 3 log 27. Yang kita lakukan pertama kali, kita harus mengubah 27 ke dalam bentuk pangkat ya. Ada yang tahu 27 diubah jadi berapa? Ya, 27 diubah jadi 3 pangkat 3. 3.
Hasilnya 3 kali 3 log 3 ya, sama dengan 3. Coba dari sini ada yang ditanyakan? Saya Pak Feriansa. Silakan Feriansa. Pak, tadi itu kok bisa hasilnya sama dengan 3? 3 log 3-nya kok hilang? Oke, Bapak ulangi ya. Kenapa kok hasilnya 3 dan kemana 3 log 3 ini? Kita ingat kembali sifat yang di awal tadi ya. Kalau ada A log A itu sama dengan 1, sehingga 3 log 3 nilainya berapa? 1. 1, betul. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Oke. Yang nomor 2, 2 log 1/4. Yang bisa menghitung? Saya, Arista. Coba silakan, Arista. 2 log 1/4 sama dengan 2 log 1/2 sama dengan 2 log 2 pangkat negatif 2, hasilnya negatif 2. Oke, berarti 1/4 kita ubah jadi 1/2 pangkat 2 ya. Kemudian 1/2 pangkat 2 kita ubah jadi 2 pangkat negatif 2. Sehingga hasilnya adalah Negatif 2. negatif 2. Oke, betul, bagus Arista. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Contoh, 27 log 9. Coba, ini caranya bagaimana? Saya Pak bisa. Ya, coba. Untuk 27 itu bisa diubah jadi pangkat Pak. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat 3, sedangkan 9 bisa diubah jadi 3 pangkat 2. Oke, bagus, luar biasa jawabannya. 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3 ya. 9 jadi 3 pangkat 2. Berarti di sini M-nya berapa nilainya? M-nya Oke. 2. 2, N-nya 3. Oke, sehingga hasilnya 2/3 ya. Ya. Yang nomor 2. Oke, yang ini bagaimana? Akarnya ini diubah jadi berapa? Dan yang 1/25 diubah jadi berapa? Saya Pak. Silakan. Untuk akar pangkat 2 dari 5 bisa diubah menjadi pangkat sama dengan 5 pangkat 1/2. 2. Oke, betul. Kemudian untuk 1/25-nya jadi 1 berapa? 1/5 pangkat 2. Oke. Nah, berarti kan 1/5 pangkat 2 itu bentuknya harus kita samakan dengan akar pangkat 2 dari 5 itu ya. Kan 5 pangkat setengah. Nah, bagaimana menyamakan bentuknya itu? Yang tahu? Saya Pak Franklin. Agar 1/5 pangkat 2 sama bentuknya dengan 5 pangkat 1/2, caranya diubah dengan menggunakan sifat pangkat 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat N, sehingga 1/5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Coba kita lihat. Nah, begini kan? Oke, Iya. setelah itu berarti pangkatnya ini kan dibagi ya. Iya Pak. Berarti negatif 2 dibagi 1/2. Ada yang tahu berapa jawabannya? Saya Pak Saila. Coba, Sela. Negatif 2 bagi 1/2 itu berarti dibalik. Jadi perkaliannya sehingga negatif 2 kali 2/1 atau negatif 2 kali 2 jadi hasilnya negatif 4 Pak. Oke, negatif 4 ya. Ya Pak. Oke, betul. Luar biasa. Kita lanjutkan sifat yang ketujuh. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Contoh, 3 log 7 kali 7 log 8 dikali 8 log 9. Berarti caranya adalah, kita lihat di sini, kan ada log 7 ya. Nah, harus sama dengan basis yang di sebelahnya. Ini juga gitu, 8 harus sama dengan basis di sebelahnya. Sehingga langsung bisa kita hilangkan 7 dengan 7 ya, 8 dengan 8. Sisanya adalah
3 log 3 9. log 9. 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Sehingga 3 log 3 pangkat 2 itu hasilnya 2. Oke. Yang nomor 2. 6 log 5 dikali 2 log 36 dikali 5 log 2. Berarti ini yang harus kita ubah yang mana? Saya Pak Cindy. Ya, coba Cindy. 36 Pak, itu diubah jadi 6 pangkat 2. Oke, bagus. 36 diubah jadi 6 pangkat 2 ya. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Coba Zainal. Setelah diubah jadi 6 pangkat 2, maka pangkat dari 6 yaitu 2 itu ditaruh di depan. Kemudian perkalian lognya kita sesuaikan sehingga 2 kali 6 log 5 dikali 5 log 2 dikali 2 log 6 dan hasilnya sama dengan 2. Sama dengan? 2. 2 ya? Ya Pak. Oke, kita lihat. Begini ya Zainal ya. 2 kali 6 log 5 kali 5 log 2 kali 2 log 6. Ya Pak. Sama dengan 1 ya kalau menggunakan sifat yang ketujuh. Berarti 1 kali 2 jawabannya 2. Coba yang nomor 3. Ini yang diubah yang mana? Saya Pak Intan. Coba Intan. Itu Pak, akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2 diubah menjadi 7 pangkat 2 per 3. 16 diubah menjadi 2 pangkat 4. 32 diubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian 1 per 3 jadi 3 pangkat negatif 1. Terus 81 jadi 3 pangkat 4. Dan yang terakhir 49 diubah menjadi 7 pangkat 2. Wih, mantap banget jawabannya, detail sekali ya. Coba kita lihat. Gini ya Intan ya. Oke, setelah ini bagaimana? Saya Pak Risma. Coba Risma. Itu Pak, pangkatnya 2 dan pangkatnya 7 dibagi jadinya 4 dibagi 2 per 3. Kemudian pangkatnya 3 dan pangkatnya 2 dibagi jadi negatif 1 dibagi 5. Kemudian pangkatnya 7 dan pangkatnya 3 dibagi jadinya 2 dibagi 4 atau bisa ditulis 1 per 2. Oke, bagus. Berarti hasilnya seperti ini ya Risma ya. 4 dibagi 2 per 3 dikali negatif 1 per 5 ya, dikali 1 per 2. Nah, berapakah hasilnya? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. 4 itu dibagi 2 per 3 dibalik jadi 4 dikali 3 per 2. Kemudian dikali negatif 1 per 5 dan dikali dengan 1 per 2 sehingga hasilnya negatif 3 per 5. Hasilnya negatif 3 per 5. Oke, bagus. Luar biasa. Ini contoh penerapan konsep logaritma dalam kehidupan nyata. Misalkan diketahui konsentrasi ion hidrogen dalam jus jeruk adalah H plus sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6. Hitunglah pH jus jeruk tersebut. Diketahui di sini log 5 sama dengan 0,699 ya. Kita bahas. Nah, tadi kan diketahui H plus sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Iya. Ya. Yang ditanya itu pH. Nah, rumus untuk menentukan pH sama dengan negatif log H plus. Ini bisa ditulis nanti ya, dicatat ya. Iya. Ya. Negatif log 5 kali 10 pangkat negatif 6. Itu bisa kita menggunakan sifat A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. untuk mengubah bentuknya. Ini log 10 pangkat negatif 6.
Kita bisa menggunakan sifat yang mana? Menggunakan sifat A log B pangkat N sama dengan N A log B. Sehingga jawabannya berapa? Jawabannya yaitu log 10 pangkat negatif 6 sama dengan negatif 6 log 10. Oke. Ini ya, negatif 6 log 10 ya. Kemudian kan diketahui itu nilai log 10-nya berapa? 1. 1, betul. 1 dikali negatif 6? Negatif 6. Negatif 6, betul. Sehingga pH sama dengan negatif log 5 dikurangi 6 ya. Iya, Pak. Kemudian kita kalikan. Sehingga hasilnya negatif log 5 ditambah 6. Dan kita balik, 6 dikurangi log 5. Tadi diketahui nilai log 5-nya berapa? 0,699. Berarti 6 dikurangi 0,699, hasilnya adalah, kalau pH-nya itu 5,301, itu artinya tingkat keasamannya lemah ya. Selanjutnya pada bidang fisika diketahui rumusnya itu TI sama dengan 10 kali log I dibagi I0 ya. I0 diketahui nilainya 10 pangkat negatif 12 watt per M pangkat 2. Dan nilai I sama dengan 10 pangkat negatif 5 watt per M pangkat 2. Yang ditanya taraf intensitas bunyi atau TI ya. Oke, TI sama dengan 10 log. Nah ini kan 10 pangkat negatif 5 itu nilai dari I ya. 10 pangkat negatif 12 itu nilai dari I0. Ada yang tahu 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat negatif 12 berapa hasilnya? Jawabannya 10 pangkat 7, Pak. 10 pangkat 7 ya. Oke. 10 kali log 10 pangkat 7. Kemudian kita gunakan sifat yang A log B pangkat N tadi ya, sehingga hasilnya berapa ini? Ya, hasilnya 70 desibel ya. Coba sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Pak Zul akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Silakan mengkondisikan, kemudian nanti silakan membuat grup WA ya untuk masing-masing kelompok, dan saya juga jangan lupa dimasukkan gitu ya. Sudah membuat grup WA? Sudah. Saya bagikan LKPD-nya. Oke, silakan itu didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan bagi tugas. Kalian bisa menggunakan buku, modul atau referensi yang lain ya, bisa browsing untuk mencari rumus yang sesuai dengan soal yang ada di LKPD. Oke, silakan diskusikan. Pak Zul beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan dan menyelesaikan soal pada LKPD. Iya. Iya. Pak lemot.
Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Oke, yang kelompok 2 bagaimana? Tidak, Pak. Tidak ada, ya oke, bisa dilanjutkan. Kemudian yang kelompok 3? Tidak ada, Pak. Kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah, Pak. Dan kelompok 3? Sudah. Silakan. Siapa dulu ini yang mau presentasi? Saya, Pak. Presentasi nomor 1. Oke, silakan Amanda. Sederhanakan bentuk logaritma 6 log akar 6 dari 6 pangkat 5. Jawabannya 6 log akar 6 dari 6 pangkat 5 sama dengan 6 log 6 5/6 sama dengan 5/6. Hasilnya 5/6 ya? Ya. Dari kelompok lainnya ada yang mau memberi tanggapan? Saya, Pak. Kelompok 1. Kan, Zainal. Ya. Jawaban saya sama tapi caranya gini. 6 log 6 akar 6 pangkat 5 sama dengan 5 log 6 pangkat 5/6. 5/6, 6 log 6. Jawabannya itu sama. 5. Sama ya. Oke, nggak apa kalau sama. Silakan, siapa lagi yang mau memberi tanggapan? Saya Pak Franklin. Oke, silakan. Jawaban saya 6 log akar pangkat 6 dari 6 pangkat 5 sama dengan 6 log 6 pangkat 5/6 sama dengan 5/6 kali 6 log 6 sama dengan 5/6. Oke, jawabannya sama juga ya, 5/6 ya? Iya, Pak. Coba untuk nomor 1 itu kita bisa menggunakan sifat yang mana? Saya, Pak, menggunakan sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B dan sifat A log A sama dengan 1. Oke, luar biasa. Betul ya, berarti jawabannya adalah 5/6. Coba di close dulu untuk Amanda. Oke, siapa yang mau presentasi? Saya Pak Coba, Vivi. Yang diketahui konsentrasi ion hidrogen sebuah larutan adalah H+ sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7. Yang ditanyakan derajat keasaman larutan atau pH. Sama dengan pH negatif log H+ sama dengan negatif log 6 kali 10 pangkat negatif 7. Sama dengan pH negatif log 6 dikurangi 7 sama dengan negatif log 6 ditambah 7 sama dengan 7 negatif log 6 sama dengan 7 dikurangi 0,778 sama dengan 6,222. Jadi derajat keasaman larutan atau pH adalah 6,222. Oke, silakan kelompok lainnya, ada yang mau ngasih tanggapan? Saya Pak Intan dari kelompok 1. Silakan Intan. Jawabannya pH sama dengan negatif log H+ negatif log 6 dikali 10 pangkat negatif 7 log 6 ditambah log 10 pangkat negatif 7 log 6 plus negatif 7 log 10 log 6 dikurangi 7 log 6 ditambah 7 sama dengan 7 dikurangi log 6 7 dikurangi 0,778 hasilnya 6,222. Jadi derajat keasaman larutan pH dari sebuah larutan tersebut adalah 6,222. Oke, coba sampai sini ada yang ditanyakan? Yang hasilnya negatif log 6 kurangi 7 kok bisa sama dengan negatif log 6 plus 7, Pak?
Sebelum saya jawab, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Saya Pak Risma. Silakan. Saya coba menjawab ya Pak. Ya. Negatif log 6 dikurangi 7 itu sebenarnya bisa ditulis negatif 1 log 6 dikurangi 7. Sehingga negatif 1 dikali log 6 hasilnya negatif 6 ditambah 7. Bagaimana, Devani? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Coba ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak, Silakan, Cindy. yang ingin saya tanyakan itu log 6 kok bisa sama dengan 0,778 dari mana Pak? Oh ya, coba tadi kan kalian masih ingat log 5 itu nilainya berapa? 0,699 ya. Nah, untuk menghitung nilai log 5, log 6 dan seterusnya, kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa menggunakan dengan manual ya. Nah, itu harus menggunakan alat bantu seperti misalnya tabel logaritma atau menggunakan kalkulator itu ya. Gitu sih Ya. bisa dipahami. Nah, gitu Bisa ya. Pak. Atau bisa menggunakan kalkulator yang di HP, tinggal tulis saja log 7 berapa hasilnya, misalkan log 5 berapa hasilnya. Gitu ya, Cindy ya. Iya Pak. Ya, oke, sampai di sini sudah paham? Sudah, Pak. Pak Zul akan memberi kalian individu ya. Soal tes evaluasi silakan dikerjakan secara individu. Nanti juga Bapak nilai ya. Dan kalau mengerjakan soal individu ini nanti diperhatikan langkah-langkahnya ya. Sebab setiap langkah nanti ada nilainya, jangan sampai dilewatkan gitu ya. Silakan dikerjakan. Pak Zul beri waktu 20 menit. Waktunya sudah habis, sudah selesai semua ya. Bapak. Oke, kita bahas dulu. Oke, yang nomor 1, 5 log akar 27 dikali 9 log 125 ditambah 16 log 32. Coba akar 27 bisa diubah jadi berapa? 3. 3 ya, oke. Untuk 9 jadi berapa? 3 pangkat 2. Oke. Untuk yang 125 jadi berapa? 5 pangkat 2. Oke. Oke, itu yang 16 jadi berapa? 2 pangkat 4. Yang 32? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke, 2 pangkat 5. Setengah ditambah 5/4 berapa hasilnya? 7/4. Oke, betul, 7/4 ya. Untuk 36 diubah jadi berapa? 6 pangkat 2. Oke. 81? 3 pangkat 4. Oke. 4-nya? 2 pangkat 2. 32? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oh, bagus. Yang 1/9? 1/3 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 jadi berapa? 3 pangkat negatif 2. Betul, 3 pangkat negatif 2. Untuk yang 27 diubah jadi? 3 pangkat 3. Oke. Berapa hasilnya? Negatif 7. Negatif 7, betul. Lanjut yang nomor 3. Untuk TIP kan sama dengan 10 log IP dibagi I0 ya. Kemudian TS itu sama dengan 10 log IS bagi I0. 70 dikurangi 60 berapa? 10. 10. Sehingga 10 sama dengan
10 kali log IP dibagi 0 dikurangi log IS dibagi I 0. Sehingga IP sama dengan 10 IS. Itu maksudnya bagaimana? Itu artinya intensitas bunyi di pelabuhan laut 10 kali lebih besar daripada intensitas bunyi di stasiun kereta api. Sampai di sini paham? Paham. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang sifat 5, sifat 6, dan sifat 7 logaritma dan penerapan pada bidang kimia, yaitu menentukan pH, derajat keasaman, dan pada bidang fisika menentukan taraf intensitas bunyi. Bagaimana sifat kelima logaritma tadi? Sifat 5 yaitu A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Oke. Untuk sifat 6 bagaimana? Sifat ke-6 yaitu A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per N A log B. Oke. Untuk sifat 7 bagaimana? Sifat 7 A log B kali B log C sama dengan A log C. Oke, bagus. Kemudian untuk rumus menentukan pH dan taraf intensitas bunyi, ada yang masih ingat? Saya, Pak. Silakan. Rumus untuk menentukan pH atau derajat keasaman adalah negatif log H+, sedangkan untuk menentukan taraf intensitas bunyi adalah 10 log I per I0. Oke, bagus. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah saya begitu menikmati. Saya juga sudah memahami tentang materi yang dipelajari pada hari ini. Oke, yang lain mungkin Intan, bagaimana Intan? Menarik Pak, seru, apalagi tadi pembelajarannya dibuat dalam bentuk kelompok, sehingga bisa berdiskusi, tukar pendapat, saling sharing dengan teman sekelompok, jadi lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Oke, baik. Sebelum Pak Zul akhiri, nanti pada pertemuan berikutnya, silakan dipelajari sifat-sifat logaritma yang lainnya, yaitu A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Kemudian yang kedua, A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Kemudian yang ketiga, A pangkat A log B sama dengan B, ya. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kita semua dan keluarga kita senantiasa diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19. Amin. Dan itu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.